bisa mengaktifkan kamera dan menggunakan background Zoom yang telah kami sediakan. Nah, kita sekarang ada 26 peserta. Teman-teman ada yang di luar Bontang? Mungkin bisa sapa-sapa. Sepertinya kebanyakan masih dalam daerah Bontang ya. Saya Bu Oke. dari luar kota Bu. Oh, siapa? Agus Sokol Bu. Oh, Agus Sogor, tapi mahasiswa Stitek. Iya, dalam perjalanan. Ah, iya, karena sudah jam 9, kita mulai saja. Profesor narasumber kita juga sudah bergabung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, mahasiswa, serta seluruh peserta seminar nasional yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir dalam seminar nasional daring program studi teknik elektro Stitek Bontang dengan tema energi, storage, dan baterai manajemen sistem. Sebelum kita mulai, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk menggunakan background Zoom yang telah dibagikan dan mengaktifkan kamera agar suasana seminar lebih interaktif dan formal. Acara ini bertujuan untuk memperluas wawasan kita semua mengenai teknologi penyimpanan energi dan sistem manajemen baterai yang sangat penting dalam era elektrifikasi saat ini. Saya, Martati, akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemandu acara pada pagi hari ini. Baik, apa ada Ibu Arvitaria? Karena Ibu Arvitaria, Ketua Program Studi Teknik Elektronika, berhalangan hadir pada pagi hari ini. Mungkin acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan narasumber utama kita hari ini. Assalamualaikum, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar sehat, Artat ya, Alhamdulillah, sehat, Prof. ya, Uh, sehat semuanya. Salam semua juga narasumber, ya buat peserta sini, ya, baik. iya, Prof. Terima kasih. Narasumber kita pada hari ini adalah Profesor Dr. Insinyur Faisal Arya Saman, IPU ASEAN Eng ACP. Beliau ini merupakan guru besar di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Beliau merupakan salah satu profesor termuda di Fakultas Teknik Universitas Makassar. Dengan keahlian utama di bidang elektronika terpadu, elektronika daya, sistem digital, dan sistem kendali. Pendidikan sarjana beliau ditempuh di Universitas Gadjah Mada, kemudian
pendidikan magister di Institut Teknologi Bandung dan menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang teknik elektro dan teknologi informasi di Technische Universitas Darmstadt, Jerman. Saat ini Prof. Faisal menjabat sebagai Ketua Riset Tematik Green Hydrogen Energi Teknologi ya Prof. Ya, Serta beliau juga sebagai Kepala Lab Elektronika dan Device di Universitas Hasanuddin. Nah, kalau dilihat dari resume CV beliau, ini sangat aktif dalam dunia akademik dan penelitian di bidang elektronika daya, sistem tertanam, mungkin di scroll ke bawah hostnya, serta pengembangan perangkat konversi energi bersih dan rendah emisi. Nah, beliau juga pernah menjadi DAD Research Ambassador serta visiting scholar di beberapa universitas terkemuka di Jerman, Australia, dan Amerika Serikat. Nah, karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam berjumlah 100 lebih jurnal dan proceeding internasional ya, serta beberapa buku juga di bidang teknik elektro dan sistem tenaga. Hari ini beliau akan berbagi wawasan kepada kita semua mengenai energi storage dan baterai manajemen sistem. Sebuah tema yang sangat strategis dan relevan ya, mendukung transformasi teknologi energi dan sistem transportasi masa depan. Oke, tanpa berlama-lama kepada Prof. Faisal, kami persilahkan Prof. ya. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. saya sama-sama menyampaikan ungkapan syukur ya kehadirat Allah, kita diberi kesempatan yang berbahagia ini untuk bisa bertemu walaupun hanya online ya. Mudah-mudahan ke depan bisa bertemu secara onset ya, Tati ya. Ya, amin Prof. Yes, Amin. ya. Kemudian Yang penting siap ke Bontang Prof. ya, insya Allah. Ya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak Stitek ya, pada Bapak Ibu Ketua Departemen ya, kemudian kepada staf dosen juga yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan materi ini, dan juga kepada peserta yang antusias hari ini ya. Ada berapa materi yang hadir? Ada cukup banyak ya, ada hampir 30 yang hadir di kesempatan ini ya. Baik, jika mungkin tadi lupa memperkenalkan bahwa saya dulu adalah pembimbing dari Mertati ya. Iya Prof, Mertati ini pembimbing utama saya Prof. Terima salah kasih satu Prof. mahasiswa saya yang excellent ya, menghasilkan karya riset ya di bidang energi terbarukan. Mudah-mudahan juga ke depannya nanti akan mudah-mudahan ada mahasiswa dari Bontang ya yang mau lanjut mungkin S2, S3 bisa di Makassar. Amin Prof. Baik ya, saya lanjut materi ini. Mungkin panitia boleh menyampaikan bila ada mungkin yang terlalu panjang ya, bisa dipotong. Karena saya punya slide ini ya 40 slide lebih. Nah, hari ini kita bahas mengenai penyimpanan energi dan sistem manajemen baterai. Nah, garis besar materi yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah mengenai teknologi penyimpanan energi ya. Saya akan bahas seperti apa teknologi penyimpanan energi, kemudian penyimpanan energi elektrokimia. Ya, ini anak mahasiswa elektro yang senang-senang kimia ini sangat bagus ya kalau ingin menjadi preset di bidang baterai. Kemudian saya sampaikan juga materi tentang sistem manajemen baterai. Kemudian ini yang lagi tren ya, adik-adik semua ya, Bapak Ibu, tentang energi hidrogen dan juga bagaimana teknologi penyimpanannya. Dan juga akan saya sampaikan tentang kendaraan listrik. Kenapa ini penting? Karena selain rumah ya, seluruh konsumsi energi total di dunia itu juga banyak dihabiskan oleh kendaraan ya, dan kendaraan listrik ini salah satu elemen dari penyimpanan energi yang sangat membutuhkan ya, teknologi yang paling dukung ya, teknologi kendaraan listrik ini. Nah, kita lihat dulu mengenai jenis-jenis penyimpanan energi ya.
saya sampaikan mungkin ke materi ini tidak terlalu lama karena saya yakin kalian Bapak Ibu semua adik-adik sudah paham ya seperti apa energi ini disimpan ya. Kalau kita lihat misalnya waduk ya. Waduk ini sebetulnya boleh dikatakan adalah suatu bentuk penyimpanan energi potensial ya. Kenapa? Karena waduk ini menyimpan energi hidro yang memiliki ketinggian lebih tinggi dari misalnya turbin ya. Dengan memanfaatkan energi potensial ini diharapkan bisa menghasilkan energi gerak ya, energi mekanik yang selanjutnya memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Nah, jadi penyimpanan energi potensial hidro ini sudah lama dan sebetulnya termasuk dalam energi terbarukan ya, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan dan tentunya juga ada kelebihan ya. Nah, kemudian penyimpanan energi fosil ya kita sudah tahu ya, kita menyimpan dalam bentuk biasa yang kita kenal ya, ada bahan bakar bensin dan ada yang diesel ya, solar seperti dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk gas alam ya. Dan yang menarik ini adalah penyimpanan energi nuklir ya. Kita tahu energi nuklir ini memang sangat menarik dan sangat menantang sebetulnya untuk kita kuasai ya. Kita bisa lihat kewibawaan suatu negara ini tergantung pada seberapa tinggi ya penguasaan negara tersebut terhadap nuklir. Nuklir ini bahan bakarnya tentu menggunakan mineral ya yang kita kenal sebagai uranium. Nah, uranium ini sebetulnya boleh dikatakan sudah menyimpan energi ya. Itu kenapa uranium ini punya nomor atom yang sangat besar ya dan bisa meluruh gitu. Kemudian dengan menggunakan teknologi fusi dan fisi itu bisa menghasilkan proses yang melepaskan energi ya. Jadi apa namanya mineral ini, uranium ini termasuk juga sebetulnya menyimpan energi ya. Dan energi yang tersimpan ini kalau kita pakai hukum fisika atau hukum kimia yang diperkenalkan Einstein itu bahwa energi yang bisa dihasilkan oleh 1 kilogram uranium itu dikalikan kecepatan cahaya pangkat 2 ya. Jadi bisa dibayangkan sekitar berapa ya 3 kali 10 pangkat 8 pangkat 2 lagi ya, jadi sudah pangkat 16 ya. Wah, seberapa besar itu energi uranium itu 1 kilo itu cukup untuk menyalakan ya beberapa listrik satu negara dalam beberapa tahun ya. Kemudian yang tentu yang paling sering kita juga kenal batu bara. Ya, batu bara juga sebetulnya energi yang tersimpan ya. Karena begitu kita bakar ya, batu bara ini nanti akan menghasilkan energi panas dan dari energi panas ini akhirnya bisa menghasilkan energi mekanik ya, memutar turbin ya. Adik-adik, bapak-bapak tentu bapak ibu ya kenal namanya PLTU ya, itu yang sekarang menggunakan batu bara. Tapi sekarang ini PLTU batu bara itu sudah mulai pelan-pelan di shutdown. Beberapa negara modern juga mulai men-shutdown untuk menghentikan penggunaan batu bara ya karena sangat rentan terhadap polusi dan juga kurang efisien ya. Sekarang walaupun menggunakan batu bara itu mereka menggunakan combined cycle ya. Jadi gas dan uap itu di-combine lagi itu bisa menghasilkan energi yang di recovery ya untuk menghasilkan energi kembali. Nah, ini yang sekarang PLN menggalakkan minimal dia PLTU ya. Jadi PLN sekarang ini sudah PLTU itu sudah pembukaannya itu sudah di stop ya kecuali menggunakan gas uap. Oke ya. Kemudian nah ketika energi terbarukan ini ditemukan maka akhirnya cara kita menyimpan energi itu akhirnya berubah ya. Hal yang menyebabkan perubahan paradigma penyimpanan energi ini karena energi listrik ini ya umumnya dari energi terbarukan itu ada energi listrik DC ya. Kita tahu apa namanya sebagian supply ya di grid itu kita menggunakan listrik AC ya. Kemudian juga energi listrik ini tidak konsisten ya, energi terbarukan ini tidak konsisten ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada ya, sehingga menyebabkan energi angin dan energi surya terutama ya itu harus disimpan dulu dalam bentuk baterai. Nah, beruntung bahwa baterai ini menyimpan listrik DC dan sumber energi terbarukan juga menyimpan DC. Nah, ini sudah klop sehingga energi ini umumnya disimpan dalam bentuk baterai. Meskipun dalam pemaparan saya selanjutnya nanti akan saya tunjukkan bahwa
penyimpanan energi itu bukan hanya dengan baterai ya, ada juga sekarang tantangan menarik itu dengan menyimpan dalam bentuk hidrogen. Ya, jadi Anda adik-adik harus tahu ya, tentunya semua di sini sudah tahu bahwa energi listrik dalam bentuk AC itu tidak bisa disimpan dalam baterai ya, jadi hanya listrik DC. Kemudian pengembangan lebih jauh ini juga sudah ada namanya penyimpanan energi potensial hidro yang terkompansasi. Jadi, nah ini biasanya kalau musim-musim kering itu biasanya energi dari waduk itu sudah mulai berkurang karena volumenya berkurang ya. Itu biasanya sekarang ini di beberapa negara maju itu memanfaatkan listrik dari PLT angin dan PLT surya ya untuk bisa mempompanisasi kembali air yang ada di reservoir bawah itu ke atas ya. Jadi tentu dia akan menggunakan semacam turbin atau pompa ya yang menaikkan air tersebut ke reservoir. Nah, ini juga salah satu update-nya teknologi di bidang potensial energi hidro ya yang biasanya hanya mengandalkan energi yang dari sungai ya yang sudah kita supply ya yang sudah disiapkan alam ya. Nah, kemudian kita memberi teknologi tambahan ya untuk bisa menyimpan energi ini dalam bentuk pump hidro ya, jadi hidro yang dipompanisasi ke dalam reservoir kembali ya. Nah, kemudian sekarang ini ya kalau kita bicara energi memang sudah sangat luas ya, tapi tidak ada salahnya kita juga kadang-kadang harus mengamati alam ya, untuk belajar dari alam bagaimana energi itu disimpan ya. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu adik-adik semua sudah pernah ya diajarkan di SMP di SMA tentang fotosintesis ya pelajaran biologi. Sebenarnya itu salah satu bentuk juga penyimpanan energi yang dilakukan oleh alam ya. Mungkin barangkali apa yang ditunjukkan oleh alam itu bisa suatu saat nanti kita adopsi ya untuk bisa bagaimana kita bisa menghasilkan energi listrik menggunakan konsep-konsep biologis ya. Nah, kita tahu bahwa fotosintesis ini ujung-ujungnya sebetulnya menghasilkan glukosa. Jadi adik-adik harus anak-anak mungkin saya ulang kembali pelajaran biologi ya bahwa glukosa itu dalam makanan itu adalah sumber energi ya karena nanti ketika kita konsumsi ya nanti glukosa itu nanti dicerna oleh lambung hingga hasilnya disebarkan ke otot-otot ya. Nah, itulah itu menghasilkan energi. Nah, proses penciptaan glukosa itu sudah banyak diteliti oleh banyak ilmuwan ya bahwa energi ini proses biochemistry yang ada di daun itu memungkinkan glukosa itu diproduksi melalui energi sinar matahari. Jadi bahan bakarnya itu hanya dari alam ya, dari sekitar kita CO2 ya didapatkan dari manusia mungkin ya dari nafas manusia, dari karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan. Kemudian juga menggunakan H2O yang diambil dari air ya, dari akar gitu. Air itu diambil dari akar, diserap oleh akar untuk dinaikkan ke atas daun. Nah, di daun itulah dia di situ dimasak ya istilahnya, ya, dimasak. Nah, ini pelajaran biologi ini sudah sering kita dengar sehingga hasilnya daun itu menghasilkan glukosa dan inilah biasanya kalau di beberapa pohon buah itu dia akan menciptakan buah ya. Nah, itu. Nah, menarik ya. Jadi energi sebenarnya penyimpanan energi di alam juga ada. Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa sumber energi utama manusia itu sebetulnya ada pada makanan. Ya. Kita makan untuk bisa mendapatkan energi. Ya. Bagi adik-adik yang ingin meneliti tentang bagaimana konsep penyimpanan energi menggunakan fotosintesis ini menarik ya. Anda kalau jadi peneliti ini bisa terkenal ini ya, bisa banyak nanti yang citasi penelitiannya. Ya, itulah kalau kita lihat biasa banget di pohon-pohon itu. Kalau kita tanam di pohon itu selalu dia merunduk ke jalan ya, ada diperhatikan itu di alam. Kenapa? Karena ia menunggu CO2 yang dihasilkan mobil. Gitu. Jarang sekali ada pohon yang ditanam itu dia merunduk keluar gitu, ke rumah gitu. Semuanya merunduk ke jalan ya, karena dia menunggu CO2 yang dihasilkan oleh mobil-mobil itu yang lewat di jalan yang dia gunakan untuk menghasilkan energi. Sangat menarik ya di alam ini kita pelajari. Nah, apa yang menarik yang saya ingin sampaikan dan juga nanti di kesimpulan bahwa unsur yang menentukan dalam bidang energi ini ada 3 ya. Dia harus tahu yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen ya. Nah, ketiga unsur ini ditemukan baik di dalam sumber energi alam yang disiapkan
oleh hasil fotosintesis yaitu glukosa, bahkan juga di gas bensin serta diesel ya, solar ya. Jadi adik-adik ini kalau perhatikan ketan-ketan itu terutama untuk eh, apa namanya untuk bensin dan diesel itu mungkin tidak ada oksigen ya di situ ya. Tapi pada glukosa itu ada oksigen ya. Bahkan untuk air pun Anda harus adik-adik harus tahu bahwa air itu sebetulnya juga adalah sumber energi. Nanti akan saya jelaskan di slide. Karena dia juga memiliki ikatan justru kebalikannya, tidak ada karbon, yang ada hanya hidrogen dan O2 ya. Nah, ini menarik. Kenapa saya di presentasi ini sangat berharap adik-adik nanti banyak yang belajar eh, elektro dan juga belajar kimia ya. Kemudian tren sekarang juga ada namanya baterai redox ya, reduksi oksidasi. Ini juga baterai yang lagi tren ya. Meskipun maturitas atau apa kesiapan untuk marketnya masih dalam tahap teliti, yaitu menggunakan eh, apa namanya elektrolit reduksi oksidasi, proses reduksi oksidasi untuk menghasilkan proses pemisahan elektron dan hole. Ya, jadi dua tangki yang disiapkan itu di flow ya, dialirkan pada membran. Nanti membran ini nanti ada reaksi pada penampang ya, itu yang menghasilkan perpindahan elektron. Ya, menarik ini. Dan material elektrolit ini nanti akan disimpan sebagai sumber energi ya. Jadi anolit dan katolit sekarang ini banyak yang masih meneliti. Ada yang mau meneliti di sini juga bisa menemukan misalnya bahan anolit baru atau katolit baru yang bisa meningkatkan performa apa namanya transfer ion ya pada membran. Nah, nanti dengan memompa ya cairan itu nanti akan menghasilkan energi yang mengalir pada membran sehingga elektron itu mengalir. Jadi kalau kita lihat perbandingan ya baterai konvensional dengan baterai redox yang sekarang lagi diteliti, kalau baterai konvensional itu ya material itu biasanya energi itu disimpan pada elektroda ya. Jadi elektroda yang ada pada baterai ya misalnya di lithium itu ada tembaga ya dan ada nikel dan bahan-bahan lithium ion yang di apa namanya dikompres atau disusun itu menghasilkan energi yang disimpan di elektroda. Nah, kalau baterai redox flow ini energi itu disimpan pada elektrolit. Ya, jadi larutan elektrolitnya yang menyimpan energi. Nah, itu prinsip utama saja yang saya sampaikan. Ya, saya tidak akan menyampaikan detail. Ya, tapi bagi adik-adik yang ingin mengetahui lebih tahu, meneliti tentang baterai redox, ini juga menarik. Nah, sekarang kita masuk pada elektrokimia dan penyimpanan energi. Ya, nah hal yang menarik kita bahas ini bagaimana dengan penelitian baterai menggunakan unsur litium dengan natrium dan kalium. Ya, mengapa tiga unsur ini menarik? Itu akan kita bahas dan juga bagaimana tantangannya ke depan. Nah, kita tahu jenis baterai ada macam ya. Ada sudah sering pasti beli. Ada yang nikel kadmium, ya, ada yang lead acid yang paling sering ya di mobil ya. Lead acid ini PbSO4 ya, timbal asam timbal. Kemudian baterai alkalin dan sekarang yang lagi tren adalah baterai lithium ion. Nah, baterai lithium ion ini sekarang yang terbaik. Mengapa? Karena memiliki densitas energi yang paling tinggi. Nah, saya akan tunjukkan grafik bagaimana perbandingan densitas energi dari berbagai jenis baterai ya. Sayangnya lithium ion ini termasuk baterai yang tidak ramah lingkungan ya, kemudian juga rentan terhadap kerusakan dan juga termasuk baterai yang paling mahal di antara seluruh baterai yang ada di pasaran. Nah, kita lihat di sini baterai lithium ion itu dibandingkan dengan lead acid yang ada di mobil. Di mobil itu hanya dipakai untuk biasanya ya untuk menyalakan dashboard ya, untuk starting ya dan segala macam. Tidak digunakan untuk menggerakkan penggerak utama ya, tidak seperti lithium ion yang memang digunakan bukan hanya untuk mensuplai listrik dashboard di kendaraan ya, dan juga komponen-komponen kendaraan ya, kipas kendaraan dan sebagainya ya. Tapi lithium ini juga digunakan untuk menggerakkan. Kenapa? Karena memiliki densitas energi. Nah, saya jelaskan ke adik-adik apa ini densitas energi yang sering dijadikan sebagai performa pengukuran untuk suatu baterai. Densitas itu artinya untuk suatu kilogram 1 kilogram unsur apa namanya massa baterai itu dia bisa menyimpan energi yang lebih besar gitu dibanding 1 kilogram baterai dengan tipe baterai yang sama gitu. Jadi misalnya 1 kilogram lithium ion itu bisa menyimpan misalnya situ tertulis 150 ya watt hour ya. Dan sementara mungkin untuk lead acid itu hanya di bawah 50. Itu yang menyebabkan kenapa lithium ion menarik ya.
Nah, ini ada harus tahu ya, ada sering dengar ini namanya lithium ion ya. Kenapa dipakai ya lithium ion ini? Nah, itulah kelebihannya. Tetapi meskipun begitu, ada banyak eh, tantangan menarik ya yang masih perlu diteliti. Kenapa? Karena baterai lithium ini masih biaya produksinya masih mahal. Ya, ada tahu ya. Sekarang ini banyak orang menambang ya. Ya. Nah, itu salah satu kelemahan dari baterai lithium ini, jarang di bumi ya. Indonesia terkenal memiliki lithium yang sangat banyak. Beberapa negara bahkan menurut kabar tidak punya lithium. Nah, sehingga kita menjadi sasaran eh, apa namanya konglomerasi ya, sasaran dari orang-orang luar ya untuk dijadikan sumber alamnya ditambangnya. Sayangnya memang ini masalah sosial politik yang menarik juga, ada tahu ini ya mengapa tambang di mana-mana ya ada ditemukan ya. Kemudian juga masalah ramah lingkungan dan densitas ya, energi. Ya, ini yang dua hal yang menarik untuk kita jadikan patokan buat adik-adik untuk memahami kenapa riset baterai itu sekarang masih tetap berlanjut. Nah, ini yang menarik ya. Adik-adik yang belajar unsur kimia itu tentu tahu ya, eh, di golongan paling kiri ya, adik-adik itu ya paling kiri ya, di SMA dulu ya, namanya apa namanya? Kalau disingkat itu Halina, Kawin, Rubin, CS, Frustasi gitu ya. Itu semua satu golongan, itu litium dan natrium. Nah, keduanya punya potensi yang sama di riset ke depan ya. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki elektron valensi satu gitu. Jadi satu elektron keluar gitu. Itulah kenapa dia disebut pada golongan 1A di dalam tabel periodik ya. Bedanya satu litium dengan nomor atom 3 dan natrium dengan nomor atom 11. Nah, sekarang ini banyak peneliti di dunia sudah mulai meneliti potensial baterai natrium ya. Bagi adik-adik yang tertarik untuk meriset lithium natrium baterai itu juga akan menarik. Di lab saya juga sedang mahasiswa ada yang meneliti ya, sedang membuat baterai dari air larutan mengandung natrium ya dengan eksperimen yang sederhana. Nah, kemudian kita lihat, nah apa kelebihan natrium? Adik-adik pasti tahu ya. Natrium itu ada didapat di mana gitu ya. Ada yang tahu? Ya, mungkin ada bisa bantu ya. Ya, kita sudah tahu ya, natrium ini didapat di alam ya, di garam, di laut ya. Sementara litium ini kita harus menambang. Ya, dengan nambang dengan jumlah unsur kimia yang cukup banyak untuk bisa menghasilkan suatu baterium dengan performa yang baik ya. Nah, sekarang ini natrium ion kelebihannya adalah murah ya, karena kita tahu garam murah ya, bisa didapat di pasar ya. Kalau litium itu Anda cari di pasar nggak ada. Ya. Nah, itu juga sedang diperjuangkan ini tentang life cycle-nya yang sangat pendek ya. Baterai natrium ion ini memiliki life cycle yang sangat pendek karena dia dalam proses pengoperasian yang lama itu bisa menjadi tidak stabil ya. Kemudian juga tentu kita tahu bahwa natrium ion ini masih dalam tahap riset sehingga masih butuh hasil riset yang bisa membuat performa baterai natrium ini khususnya untuk life cycle yang lebih bagus ya. Kemudian limbah dari baterai natrium ion juga lebih mudah didaur ya, karena kita tahu bahan natrium juga bahan yang alami di alam. Meskipun natrium sebetulnya kalau sudah terpisah dengan klorida itu cukup berbahaya juga ya. Anda jangan coba-coba menurunkan natrium di air ya, karena itu bisa meledak gitu ya. Dan kalau yang pernah eksperimen itu pernah merasakan ya. Kemudian banyak hal-hal lain yang menyebabkan baterai natrium ini menjadi salah satu hal yang menarik ya, terutama dari sisi harga dan juga simple recovery process. Saya kira jika penelitian di bidang lithium sodium ini berhasil ya, saya kira semua orang yang sudah terpaksa menambang itu akan bisa jadi menyesal ya, atau entah bagaimana ya, telah menginvestasi banyak uang menambang lithium, ternyata baterai natrium bisa lebih efektif dari. Nah, sayangnya hasil riset ini belum cepat ya, masih menunggu hasil ya, tapi bisa dibayangkan jika baterai natrium ini berhasil, maka baterai lithium itu ya akan kalah bersaing ya, karena uh, natrium ion ini lebih ramah terhadap lingkungan, lebih murah ya, dan juga kalau life cycle-nya sudah diperbaiki, maka itu dia sudah bisa bersaing dengan baterai lithium. Nah, yang menarik lagi ada kalium. Nah, jadi kalau ada hafal lina kawin ya, jadi bawahnya natrium itu ada kalium. Yang orang Inggris itu menyebutnya potasium. Yang kalau orang asing itu di luar negeri menyebut potasium. Natrium itu disebut sebagai sodium ya di Inggris ya, di istilah Inggrisnya.
Nah, hal yang menarik juga bahwa potasium ini ternyata memiliki bisa dipasangkan dengan elektroda karbon, ya. Nah, ini menarik karena karbon juga banyak didapat di alam, ya. Ada itu kalau mau lihat karbon di mana, ya itu kalau Anda bakar sampah organik itu sudah dapat karbon, ya. Kemudian pensil itu yang kita gunakan menulis itu juga adalah suatu grafit, ya, itu karbon. Nah, kemudian kalau di riset tentang nanomaterial ini akan bisa menghasilkan performa yang menarik, ya. Saya tidak akan menjelaskan detail di unsur kimia yang saya tunjukkan. Saya hanya memotivasi saja buat adik-adik ya yang ingin melanjutkan riset di bidang elektrokimia, bagaimana meriset potensial kalium dan natrium. Kadang-kadang riset itu tidak harus diawali dengan menyusun unsur-unsur yang secara analitik, ya. Kadang-kadang itu eksperimen saja. Anda eksperimen, setelah itu Anda baru cari tahu gitu kenapa dengan menambahkan seperti ini ya Anda bisa menghasilkan eh, performa baterai yang lebih baik. Dan sekarang di Indonesia sudah banyak, ya. Nanti setelah itu Anda bisa mengirim sampel itu dibuatkan foto mikroskop, ya, kromatograf, bukan kromatograf, ya, foto mikroskopik, ya, untuk melihat bagaimana struktur sebenarnya material yang Anda tambahkan itu sehingga membuat baterai kalium atau baterai potasium itu menjadi lebih baik, ya. Jadi ini menarik. Jadi jangan Anda menganggap bahwa kimia itu susah itu. Sebenarnya itu mudah. Susah karena Anda mungkin melihat bahwa ini ada unsur gini gimana, ya. Padahal sebenarnya di riset kimia itu sangat menarik kan. Anda hanya mencampur-campur secara eksperimen. Nanti di belakang baru Anda cari tahu bagaimana strukturnya. Nah, kemudian ini yang saya akan bahas sistem manajemen baterai, ya. Kenapa diperlukan? Nah, kalau boleh dibilang sebenarnya BMS ini hanya khusus dipakai untuk lithium ion, ya. Kenapa seperti itu? Dan jadi baterai yang ada di mobil itu yang lead acid itu tidak perlu manajemen baterai. Ada hal yang menyebabkan kenapa BMS ini dipakai karena pertama lithium ion ini sangat mahal dan berpotensi tidak stabil, ya. Itulah sebabnya kenapa lithium ion perlu BMS. Dan juga tentu karena sangat mahal maka perlu dihindari degradasi prematur, ya. Karena kalau kita ganti baterai setiap bulan itu akan rugi, ya. Ada bisa membayangkan setiap bulan mengganti baterai lithium itu, wah itu sama seperti mengganti mobil baru itu kadang-kadang, ya, mengganti baterai lithium di mobil. Itulah sekarang kenapa baterai listrik itu berbasis lithium ion itu masih mahal. Belum lagi bahwa massa dari lithium ion ini masih sangat berat, mendominasi massa baterai karena dia terdiri dari sel-sel, ya. Jadi kalau baterai timbal itu hanya satu saja elektroda dan katoda, cukuplah cairan-cairan itu yang disusun dengan bahan elektrolitnya larut bersama gitu, ya. Beda dengan lithium ion, elektrolit dan katoda itu masing-masing dibikin sel baru disusun. Nah, inilah yang menyebabkan, ya, kenapa BMS ini perlu untuk lithium ion. Jadi biasanya kadang-kadang ada baterai lithium ion itu juga sudah satu paket. Nah, belajar tentang BMS ini sangat kompleks. Hanya menyiapkan beberapa slide saja inti-inti apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat BMS, ya. Nah, topologi BMS itu secara umum bisa kita lihat ada battery pack, ya, ada cell equalizer, ada step estimator. Kemudian ada controller yang biasanya diimplementasi menggunakan unit piranti elektronik. Dan juga ada thermal management. Nah, Anda bisa bayangkan begitu mahalnya ini baterai lithium ion ini sehingga harus diproteksi dengan sistem yang sangat rumit dan kompleks. Nah, BMS itu sebetulnya tidak ada standar sampai sejauh mana Anda menyiapkan layanan. Jadi Anda bisa membuat BMS itu hanya memberikan layanan SOC, boleh. Jadi tidak ada SOP, tidak ada SOH, boleh. Kalau Anda anggap bahwa ini saja yang ada. Nah, semakin besar layanan yang Anda berikan pada BMS itu semakin mahal, ya. Dan semakin mahal dan semakin rumit nanti algoritma kendali yang dibutuhkan untuk bisa memanajemen dan memonitor baterai untuk menghindari degradasi awal, ya, pada lithium ion battery pack, ya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu apa itu SOC, ya, ada SOH dan sebagainya. SOC ini mungkin ada sudah tahu, yaitu state of charge. Itu gunanya apa, ya? Untuk mengetahui sejauh mana, ya, muatan yang ada pada baterai, ya, pada saat Anda discharging dan Anda charging. Jadi kalau informasi ini sudah Anda tahu dan selalu ada di dalam suatu indikator kendaraan listrik, melihat sama seperti bensin, ya, ada indikator seberapa besar bensin yang terpakai. Nah, apa yang bisa didapat dari data SOC, yaitu Anda bisa mengekstrak
misalnya informasi sisa jangkauan. Ya, jadi kalau Anda punya baterai misalnya 50%, oke, itu data mentah. Tapi Anda bisa ekstrak lagi, dengan 50% itu Anda bisa menempuh sisa jarak 10 kilometer lagi. Jadi kalau Anda lihat mobil Anda masih rumah Anda di bawah 10 kilo, ya Anda bisa yakin bahwa ini mobil saya ini saya bisa pulang ini charging di rumah saja. Ya, bisa sampai di rumah untuk sampai pada sisa jarak yang ditempuh ya. Tapi kalau tidak ya Anda harus berpikir, nah kalau saya pakai lagi ini saya bisa macet di jalan mogok di jalan, maka saya harus charging ya. Teknik untuk mengukur SOC sangat banyak ya. Saya ingin menunjukkan detail, termasuk juga mahasiswa saya ada yang pernah membuat tugas akhir, membuat state of chart ini. Tapi ada teknik yang namanya open circuit voltage dan current counting atau current integration. Nah, ini kalau ada yang mau menarik lebih jauh, silahkan baca beberapa sumber referensi ya bagaimana cara mengukur state of charge ya. Jadi kadang-kadang itu dia hanya mengcounting arus yang mengalir ya pada baterai, kemudian dia integrasi. Nah, arus yang mengalir yang di baterai itulah nanti digunakan untuk mengurangi presentasi baterai ya. Jadi kalau dia sudah mengcounting berapa arus yang ke kiri ya untuk discharging, berapa arus yang ke kanan pada saat charging, itu dia akan counting untuk mengakumulasi muatan baterai. Nah, yang kedua, set of power. Nah, set of power ini layanan tingkat 2 itu. Kalau Anda mau tambah lagi layanan set of power ya. Jadi apa yang ingin didapat dari system of power itu adalah ketersediaan daya sesaat ya, untuk bisa memenuhi permintaan daya secara aman gitu. Jadi kalau Anda misalnya ingin melakukan akselerasi gitu ya, sementara state of power menyatakan bahwa Anda tidak bisa menggunakan power maksimum dengan alasan tertentu, itu maka biasanya ada warning dari kendaraan listrik. Kenapa? Karena kalau Anda memaksa baterai ini digeber ya, digas dengan kapasitas sesaat yang saat itu baterai sedang tidak sanggup, itu bisa menyebabkan overstress pada baterai. Itu juga bisa menurunkan umur baterai, dan biasanya overstressing ini ditunjukkan dengan overcurrent ya. Nah, terutama pada saat Anda menginginkan daya power yang tinggi ya karena tanjakan misalnya ya. Jadi kalau SOP baterai Anda mau warning ya dengan tanjakan itu, maka Anda harus berhati-hati dalam menginjak rest. Biasanya otomatis juga kalau SOP-nya itu lengkap dengan controller itu, maka dia tetap mengontrol arus meskipun Anda menginginkan kecepatan tinggi, tapi dia tetap mengontrol agar mobil tidak bergerak dipaksa gitu ya. Nah, teknik untuk mengukur SOP juga banyak ya, Anda bisa baca di sumber referensi ya. Misalnya ada yang berbasis model, jadi baterai itu dimodelkan. Ada yang cukup lookup table. Nanti dia mengindeks data SOC, SOH, temperatur, ya, resistansi internal baterai, dia indeks. Jadi kalau SO-nya sekian, SOH-nya sekian, temperatur sekian, itu dia bisa tahu sekarang SOP itu ada berapa gitu. Bahkan ada juga menggunakan teknik data driven ya. Artinya dia menggunakan AI ya. Data-data yang dimiliki itu di training nanti menghasilkan juga pada ujung-ujungnya menghasilkan lookup table juga ya yang siap digunakan untuk mengukur SOP. Ya, saya tidak akan detail ya, saya hanya menunjukkan satu-satu yang apa itu ISO set of health di sini, yaitu mengetahui performa sesaat baterai, umumnya itu adalah kapasitas dan resistan internal relatif terhadap kondisi ideal. Jadi kalau pada saat baterai itu baru awal digunakan, itu ada nilai idealnya, ada nilai awalnya gitu. Misalnya dia punya internal resistance sekian, ya. Kapasitas itu dia punya sekian gitu. Nah, kalau baterai itu pada saat di charging, ya, kemudian kapasitasnya itu sudah menurun daripada SOH dari awal itu, maka itu sistem BMS ini sudah memberikan warning bahwa tingkat kesehatan dari baterai Anda itu tinggal 90% misalnya. Misalnya Anda bisa mencharging itu sampai 100% ya. Sekarang kalau gitu ada charging, Anda hanya bisa tinggal sekian persen. Nah, ini state of health ini sangat penting. Nah, itulah juga sebenarnya di state of health ini bahkan juga sebetulnya bisa diimplementasi di SOC pada saat kita mencharging baterai. Ketika temperatur itu sudah tinggi ya dan arus sudah turun, itu harus dihindari, jangan lagi meneruskan proses charging karena itu akan menurunkan state of health ya, sehingga charging itu harus dilepas ya. Banyak biasanya itu kendaraan yang listrik yang kita lihat di televisi terbakar pada saat di charging malam-malam itu karena tidak dilengkapi dengan overcurrent protection ya. Jadi kalau dia sudah charging melebihi kapasitas masih tetap di charging, nah itu baterai menjadi panas ya. Saklar charging tidak diputus. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa terjadi kebakaran ya di malam hari ketika di charging yang sering kita lihat ya.
Nah, kemudian capacity biasanya teknik mengukurnya banyak-banyak juga ya. Ada yang namanya capacity testing, voltage current drop ya, voltage over current drop ya. Ada tahu bahwa tegangan dibagi arus itu adalah resistansi. Jadi sebenarnya voltage current drop ini mengukur resistansi baterai gitu. Jadi kalau nilai resistansi internal baterai itu sudah turun daripada nilai di awal-awal pada saat baterai itu masih pertama kali digunakan, maka SOH itu sudah bisa memberikan indikator seberapa persen tingkat kesehatan baterai. Biasanya baterai ini kalau sudah 70% menurun kapasitas chargingnya, itu biasanya dia sudah siap-siap mewarning ya, remaining useful life. Ya, ini salah satu layanan tingkat tertinggi yang dimiliki oleh baterai. Jadi BMS itu Anda bisa rancang, tidak perlu ada rule ya, tidak perlu ada SOP gitu, cukup SOH dan SOC boleh gitu. Jadi memang ini tidak ada standar, tergantung pada produsen kendaraan atau produsen baterai sejauh mana layanan yang dia ingin berikan. Remaining useful life ini sebetulnya sangat simpel, dia hanya mengindikasikan membaca data SOH gitu. Jadi dari data SOH itu dia bisa melakukan suatu model ya, bisa juga menggunakan teknik data driven untuk mengestimasi seberapa jauh lagi baterai ini bisa digunakan ya. Jadi kira-kira umur baterai ini sedang tinggal berapa lagi, berapa jam lagi atau beberapa hari lagi gitu. Jadi nah, apa keuntungan dengan rule of life ini ya, Anda terhindar dari mogok tengah jalan ya. Dan juga kita bisa mengimplementasi predictive maintenance lain yang tidak diinginkan. Misalnya baterai juga bisa kalau sudah mulai rusak itu mudah terbakar gitu, ya, menghindari mobil Anda terbakar gitu segala macam. Maka layanan BMS tertinggi ini ya, remaining useful life. Bahkan mungkin ada banyak lagi layanan-layanan lain yang bisa diberikan oleh BMS yang bisa kita bahas ya. Nah, cell equalizer, hal yang menarik dalam baterai. Kadang-kadang baterai itu pada saat diproduksi itu kadang-kadang sel-sel baterai itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus gitu. Ada yang punya performa bagus ya, karena menseragamkan performa sel baterai pada saat manufaktur itu tidak bisa 100% sama gitu. Belum lagi pada saat dia sudah mulai digunakan, lama-lama tiap sel baterai itu punya performa yang beda-beda. Nah, inilah manfaat dari cell equalizer pada BMS. Ya, ada mungkin kalau buka itu baterai lithium ada namanya itu dia cabang yang banyak-banyak itu masing-masing sebetulnya mengukur grup-grup dari string algoritma kendali menggunakan bahasa C. Nah, cara yang lain itu ada yang namanya Field Programmable Gate Array atau Complex Programmable Logic Device. Nah, itu di lab saya juga ada beberapa device itu. Nah, tapi di sini Anda harus belajar bahasa pemrograman HDL, Verilog atau VHDL. Bagi mahasiswa yang mungkin saya ingin tahu ya apakah di Stek Bontang ada dosen pengajar VHDL ya, mudah-mudahan ada ya. Pasti tahu bagaimana cara menggunakan VGA device ya. Kalau ada yang mau belajar juga silakan ya, datang di lab saya jadi mahasiswa S2 atau S3 saya ya ke depan mudah-mudahan. Dan yang cara yang lain ya, yang paling misalnya efisien, kalau misalnya Anda membuat produksi massal, Anda bisa membuat integrated circuit. Jadi bisa membuat ASIC atau application specific integrated circuit ya. Jadi circuit itu Anda Anda desain menggunakan suatu teknologi CMOS ya. Nah, di lab saya juga ada mahasiswa saya beberapa ya mengerjakan tugas akhir membuat IC design ya. Kalau ada yang mau belajar IC design juga bisa, boleh datang ke Unhas ya. Oke, kemudian energi hidrogen dan teknologi penyimpanan. Nah, ini materi tambahan. Saya perlu coba percepat karena ini masih mungkin kemungkinan masih setengah lebih. Nah, hidrogen ini menarik karena dia sebetulnya bisa didapat dari air. Meskipun teknik untuk memproduksi hidrogen itu saat ini sebetulnya banyak, tapi 3 yang dominan itu kita sebut sebagai hidrogen abu-abu ya, hidrogen biru dan hidrogen hijau. Kenapa disebut hidrogen abu-abu? Karena dia masih memanfaatkan karbon untuk menghasilkan oksigen. Adik-adik bisa lihat di situ persamaan kimia ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, semua C ditambah H2O menghasilkan CO tambah H2. Itu reaksi primer. Nanti proses water gas shift itu nanti CO dicampur H2, akhirnya keluarlah CO2 dan H2. Nah, ini ada yang pernah dengar debat calon presiden ya, carbon capture ya. Nah, ini ya kalau Anda mau tahu ya. Jadi sebenarnya pelajaran kimia juga bahkan bisa masuk dalam dunia politik ya, adik-adik ya. Istilah carbon capture ya yang dibahas di debat-debat presiden itu. Nah, inilah
CO2 itulah yang di capture, ya. CO2 di capture, kenapa? Karena bisa dipakai juga untuk proses di kimiawi di industri gitu, ya. Kemudian H2 inilah yang disimpan menjadi energi. Nah, itu, ya. Jadi nah ini juga green blue hydrogen juga masih menggunakan capturing, ya, capturing CO, ya. Kemudian nah, proses capturing CO ini bisa didapat dari reaksi quality gasification sebelumnya, ya. Anda bisa lihat di situ ada CO dihasilkan di primer. Nah, itu bisa di capture, nanti digunakan, ya, CO itu pada water gasifier itu untuk menghasilkan CO2 setelah direaksikan dengan H2O. Nah, apa perbedaannya? Kalau di karbon produksi hidrogen abu-abu itu kita menggunakan karbon, ya. Kalau di eh, blue hydrogen itu kita menggunakan metan, ya, gas metan. Nah, itu perbedaan. Tetapi intinya mereka menghasilkan CO2 yang bisa di capture dan H2 yang bisa disimpan sebagai energi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana hidrogen ini bisa disimpan sebagai energi. Kemudian yang ketiga itu green hydrogen energi. Nah, inilah yang lagi tren, ya. Termasuk di salah satu tematik riset grup saya, dan sudah ada 3 mahasiswa S1 dan 2 mahasiswa doktor, bahkan mungkin akan 3 nanti yang akan meneliti tentang green hydrogen production menggunakan water electrolysis, ya. Jadi reaksi pada anoda itu dan katoda itu menghasilkan pada akhirnya nanti akan menghasilkan H2O atau maaf 2H2, ya. Jadi secara umum reaksi utamanya itu adalah 2H2O ditambah menghasilkan O2 dan 2H2. Nah, H2 inilah yang akan disimpan sebagai energi. Nah, hal yang menarik di dalam green hydrogen production, reaksi O2 ini adalah suatu bahan yang sangat dibutuhkan. Jadi O2 ini bisa diambil nanti untuk di medik gitu, dipakai untuk kedokteran, untuk apa namanya itu biasanya kalau ada di COVID itu kayak butuh oksigen, nah itulah diambil dan itu disimpan dan bisa digunakan di dunia medik. Sangat menarik, ya. Kemudian H2O ini juga air, ya. Di mana-mana selama ada sungai, ya, selama ada hutan, ya, ada air itu bisa didapat, ya. Selama ada air laut, H2O ini bisa didapat. Ya, meskipun air di laut itu perlu perlu apa namanya dihilangkan garamnya, ya. Istilahnya itu untuk desalinasi, ya, untuk menghasilkan H2 yang murni. Tapi bahkan ada juga yang bisa langsung menggunakan air laut, ya, dari teknik hidrogen ini. Nah, green hydrogen ini akan menjadi tren dalam penyimpanan energi karena nanti hidrogen ini sebetulnya diproduksi persis seperti kayak kita menyimpan liquid petroleum gas, ya, atau bisa menyimpan misalnya gasoline, ya, bensin atau diesel dalam tangki. Nah, jadi kita gunakan renewable energy untuk menghasilkan listrik, ya, dan H2 itu akan di-store. Setelah itu kita akan bisa distribusi. Ya, meskipun ini sebetulnya teknik supply chain ini dan juga teknik penyimpanan ini masih menyisakan tantangan, ya. Karena kalau kita hitung-hitung, ya, biaya biaya supply transport yang mahal itu lebih bagus mungkin jika kita menggunakan site sendiri, ya, untuk menghasilkan hidrogen, ya. Saya kira itu, saya yakin teknik ini jauh lebih menarik daripada yang seperti itu, ya, di distribusi. Kenapa? Karena kalau teknik seperti ini akan hanya didominasi oleh negara-negara yang menguasai teknologi. Apalagi kalau mereka tidak mau terbuka, ya, melihat caranya. Tapi melihat dari prinsip kimia yang kita tunjukkan, saya yakin semua negara-negara yang memiliki basic science yang bagus, yang sanggup itu, ya, membuat electrolyzer. Bahkan mahasiswa saya juga sudah membuat, ya, dengan skala lab hidrogen electrolyzer. Jadi prinsipnya sederhana, ya, men-splitting H2 dan O2 dengan air itu membutuhkan energi ekstrak tinggi. Memang cukup butuh energi. Untungnya, ya, energi terbarukan dari turbin angin, dari sel surya itu adalah energi gratis. Nah, energi gratis inilah yang kita gunakan untuk menghasilkan H2 yang disimpan. Jadi tidak seperti teknik sel surya yang kita simpan energi listriknya gitu. Ya, kita simpan menghasilkan energi listrik, simpan di baterai. Nah, sekarang tren tantangan ke depan, ya, juga menjadi pesaing nanti adalah kita simpan dalam bentuk hidrogen, ya. Dan pemisahan itu dimudahkan ketika air dalam keadaan gas, ya. Nah, itu biasanya ada namanya teknologi plasma, ya. Saya tidak mau lebih jauh, bagi ada yang ingin riset tentang teknologi plasma, itu akan menarik, ya. Jadi prinsipnya hanya seperti ini. Dan nanti kalau Anda bisa eksperimen, bahkan ada video-video, silakan adik-adik baca video di YouTube, ya. Ada beberapa video real menunjukkan bagaimana hidrogen itu bisa diekstraksi dengan menggunakan baterai. Nah, salah satu cara juga dengan menggunakan electrolyzer, ya, di lab saya ini sudah ada 2 electrolyzer yang siap digunakan untuk diteliti.
Ya, kita mau teliti bagaimana efek elektromagnetik dan ultrasound terhadap tracking oksigen. Ya, sangat menarik. Ini di mahasiswa S3 saya sedang meneliti. Ya, bagi ada yang mau lanjut meneliti, ini juga sangat sangat terbuka ya di lab saya ya. Saya tidak akan terjauh. Dan jelas prinsip dari electrolyzer itu adalah menggunakan energi listrik dan energi terbarukan. Nanti dia bisa memisahkan hidrogen dari air. Nah, hidrogen inilah yang nanti bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, kita lihat bagaimana perbandingan antara baterai yang ada sekarang yang menggunakan elektrokimia, contohnya litium dengan hidrogen. Nah, litium ini jarang di bumi, ya. Sedangkan hidrogen ini sangat melimpah di bumi, ya. Selama ada air laut, maka disitulah hidrogen ditemukan. Sehingga biaya produksi dari hidrogen ini ada besar kemungkinan lebih murah, ya, ketimbang litium yang mana kita harus menambang, ya. Jadi hidrogen ini tidak perlu menambang, ya. Jadi cenderung kita menghindari perusakan lingkungan gitu. Apalagi litium ion ini juga tidak ramah lingkungan, ya. Sementara hidrogen ini ramah lingkungan, bahkan reaksi pemisahannya itu tidak menghasilkan karbon. Kemudian penyimpanan energi listrik pada baterai itu menghasilkan listrik DC, sehingga aplikasi pada sistem tenaga itu mengharuskan adanya inverter. Sedangkan kalau hidrogen, bisa sebetulnya kita menggunakan sel bakar, ya. Nanti kalau ada yang lebih jauh bisa membahas. Tetapi bisa kita melakukan co-firing dengan gas, sehingga tidak perlu mengubah sistem yang ada gitu. Jadi turbin-turbin yang ada sekarang ini, pembangkit listrik tenaga gas uap, ya, yang menggunakan LPG itu tidak perlu terlalu banyak dimodifikasi, direkonfigurasi untuk bisa menghasilkan pembangkit listrik tenaga hidrogen. Ya. Nah, kemudian dalam kasus ya misalnya memang inverter itu bisa dihindari kalau kita menggunakan DC microgrid. Nah, secara umum juga baterai hidrogen ini bahan bakar H2-nya itu bisa di stok ya, seperti halnya bahan bakar fosil yang sudah mapan gitu. Jadi kita bisa menghindari proses terputusnya suplai energi karena kita sudah memiliki stok hidrogen yang cukup baik ya. Kecuali kalau stok hidrogennya itu minim, itu bisa kita lebih awal bisa mewarning untuk disuplai lebih cepat gitu. Nah, materi kendaraan listrik dan tantangan teknologi penyimpanan energi. Nah, mengapa ini materi juga menarik? Karena saya kira baterai itu energi itu selain di rumah itu paling banyak yang digunakan itu energi yang paling banyak terkuras itu di bumi kebutuhannya itu ada pada kendaraan ya. Kita tahu kendaraan listrik, belum lagi pesawat dan alat transport lain. Nah, bagaimana kendaraan listrik hijau? Kita akan bahas di sini dulu apa itu kendaraan listrik ya. Ada saya jelaskan dulu bagaimana jenis-jenis kendaraan listrik. Mungkin Bapak Ibu ya terutama adik-adik ya kenal apa itu, ada sering mengenal namanya HEV ya, e-HEV, plug-in ya, plug-in hybrid elektrik itu apa bedanya dengan electric vehicle, dan ada yang kendaraan ya internal combustion. Nah, kendaraan listrik ini ya yang kita sebut sebagai kendaraan hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle, battery electric vehicle, dan fuel cell vehicle ini punya ciri-ciri ya. Saya akan coba merangkum secara singkat ya apa bedanya sebetulnya antara hybrid electric vehicle dengan plug-in hybrid. Nah, hybrid electric vehicle itu biasanya hanya menggunakan bahan bakar petrol, entah itu hidrogen atau gas. Sementara untuk plug-in hybrid itu dia punya dua cara mengisi. Jadi kita bisa mengisi dengan gas, bisa LPG atau hidrogen nantinya, atau bisa mengisi baterai. Nah, baterai electric vehicle itu hanya bisa di-charge dengan listrik. Sedangkan fuel cell ini juga bisa di-charge dengan hidrogen dan bisa di-charge dengan listrik. Nah, kenapa disebut plug-in dan hybrid? Hanya itu saja perbedaannya. Karena pada plug-in hybrid itu menggunakan dua inputan energi, sedangkan yang hybrid electric vehicle itu hanya menggunakan gas gitu. Jadi biasanya penggerak utamanya itu adalah motor listrik. Nanti kalau motor listriknya ini sudah mulai kosong ya, maka penggerak utama dialihkan ke mesin bakar ya. Bisa saja mesin bakar diesel atau mesin, nanti pada saat berjalan ia juga akan menyuplai baterai ya. Nah, nanti kalau baterainya sudah full kembali itu berpindah lagi penggerak utamanya dari motor bakar ke motor listrik. Jadi itu saja intinya ya, ada harus tahu. Nah, kemudian perbedaan yang lain di baterai electric vehicle ini memang dia hanya full baterai, ya tidak ada penggerak lain selain mesin listrik. Dan yang menarik ini adalah fuel cell electric vehicle karena menggunakan
hidrogen tank dan juga baterai sebagai elemen penyimpan energi. Nah, jadi prinsipnya sama seperti hibrid. Jadi kalau penggerak utamanya itu adalah baterai, nanti pada saat motor itu bekerja, hidrogen tank itu memanfaatkan fuel cell untuk mengisi baterai gitu. Jadi hidrogen ini digunakan untuk menghasilkan listrik. Fuel cell ini mengubah hidrogen menjadi listrik nanti di-charge ke baterai, nanti baterainya sambil digunakan untuk menggerakkan sambil diisi gitu. Nah, itulah kelebihan dari fuel cell electric vehicle. Karena itu saya jelaskan sedikit prinsip kerja dari fuel cell adalah kebalikan dari electrolyzer. Jadi dia H2 yang diekstrak, diambil bersama dengan menggunakan O2 itu nanti menghasilkan listrik ya. Nah, limbah dari proses itu adalah H2O dan O2. Jadi sebagian H2 yang keluar, sebagian H2 digunakan untuk menghasilkan O2 gitu. Nah, jadi intinya saya mau sampaikan bahwa fuel cell ini kebalikan dari electrolyzer ya. Fuel cell mengubah energi hidrogen menjadi listrik, sedangkan sel bakar electrolyzer mengubah energi listrik menjadi ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Baik, saya lanjut sedikit lagi. Nah, ini fuel cell electric vehicle itu menggunakan kombinasi baterai dan sel bakar ya. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana prinsip fuel cell ini, di mana hidrogen ini digunakan untuk mengisi baterai. Jadi baterai pada saat dipakai bersamaan juga diisi oleh fuel cell. Nah, ini yang menarik dari sel bakar dan mengapa juga penyimpanan energi hidrogen sangat menarik ke depannya. Nah, bahkan hidrogen itu bisa langsung sebagai bahan bakar ya, injektor saja yang diganti. Jadi keuntungan teknologi kendaraan hidrogen itu kita tidak perlu turun mesin gitu, kita hanya mengganti injektor. Ya, sedangkan pada teknologi yang ada sekarang itu electric vehicle kalau mau diganti itu mesin elektriknya diganti dengan mesin bakarnya diganti dengan mesin elektrik. Nah, inilah keuntungan dari mesin berbahan bakar hidrogen. Tetapi ada yang menarik bahwa mobil hidrogen ini gampang terbakar, ya. Kemudian juga menyimpannya sangat butuh butuh densitas yang tinggi dan juga menyimpan energi gas itu tidak realistis karena akan cepat habis gitu. Dia harus dalam bentuk liquid. Sementara menyimpan H2 dalam bentuk liquid itu butuh tekanan tinggi dan harga mahal. Nah, sehingga solusinya ada sekarang yang namanya in situ hydrogen production ya. Nanti akan ada silakan cari solusinya. Yang jelas production hidrogen itu dilakukan secara in situ gitu. Jadi tidak perlu disimpan, langsung digunakan. Nah, riset ini menarik dan sedang tren saat ini ya. Kemudian apa yang menarik nanti kalau ada adik-adik ya bisa mencapai prestasi ini ya. Adik-adik bisa menjadi pemenang Nobel Prize ya. Sekarang lagi diteliti bagaimana menyimpan bahan bakar itu dalam bentuk cair non hidrogen, mencari katalis yang cocok untuk memisahkan H2. Kemudian reaksi pemisahan ini dilakukan in situ, itu hanya pada saat hidrogen dibutuhkan, sehingga tidak ada proses penyimpanan H2, ya, jadi aman. Jadi bisa saja sebetulnya kalau ada nanti ada yang menemukan bahan bakarnya air, ya mungkin ada yang pernah dengar Nikuba itu ya, jadi simpannya air gitu. Nanti airnya itu direaksikan dengan reaktan, menghasilkan pemisahan. Nah, itu sebenarnya bisa menghasilkan Nobel Prize. Sayangnya orang-orang Indonesia ini sering ada banyak isu-isu tentang seperti itu, tapi tidak bisa dijelaskan secara analitik. Sehingga sayang ya semua, apalagi memang apa yang dilakukan Nikuba zaman itu saat itu memang sebetulnya bukannya hal yang baru ya. Apalagi jika ia tidak mau menunjukkan apa sebetulnya reaktan yang dia pakai. Nah, bisa jadi itu sudah meniru apa yang sudah ada dibuat sebelumnya ya. Nah, kompetisi yang menarik adalah bagaimana bersaing antara mobil baterai dan mobil hidrogen. Ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, mobil baterai ini biasanya baterainya berat gitu. Ya, hidrogen juga sebetulnya berat ya, tapi sama-sama punya risiko kebakaran yang tinggi. Lithium ion pun juga kalau kena air bisa gampang terbakar. Sementara hidrogen kalau meledak itu seperti nuklir ya. Jadi kadang dulu pernah ada namanya bom hidrogen ya. Itu karena ledakannya menyamai ledakan nuklir ya. Saat mobil yang di sebelah itu bisa kena semua itu kalau dia meledak ya. Nah, kemudian salah satu kekurangan baterai adalah pengisian yang lama ya, sedangkan mengisi hidrogen sangat cepat ya. Nah, tetapi perlu standar keamanan yang tinggi ya. Karena kalau bocor hidrogen itu wah, ada yang merokok di situ ya, ada yang macam-macam, percikan sedikit saja hidrogen itu bisa menyala ya, luar biasa ya. Jadi hidrogen ini adalah sumber energi yang menarik. Nah, ini kita akan berkompetisi siapa yang menang
saya kira akan kita lihat dalam 10 tahun ya. Kalau lebih banyak mobil hidrogen yang berseliweran di jalan, nah, dialah pemenangnya. Tapi kalau lebih banyak mobil baterai, nah, atau bisa jadi mungkin kombinasi keduanya yang akan jadi pemenang. Nah, kita melihat filsafah bumi ya. Di sana ada air dan garam. Jadi ada natrium. Jadi memang prospek natrium ion baterai dengan in situ hidrogen ini sangat menarik untuk diriset ke depannya. Dan kita tahu air dan garam dua unsur yang paling banyak di bumi, berbeda dengan litium yang sangat jarang di bumi ya. Namun semua tentu perlu penelitian ya bagi adik-adik. Ini saya sudah hampir selesai ya, falsafah menarik yaitu tentang bagaimana Anda bisa menjelaskan ya kendaraan listrik itu katanya dapat mengurangi emisi karbon ya, sementara sumber-sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik itu masih menggunakan bahan bakar fosil. Nah, itu yang menarik ya. Di satu sisi kita pakai kendaraan listrik, tapi listrik yang dipakai energi yang dipakai untuk menghasilkan listrik juga masih menggunakan karbon. Nah, itulah saya menantang adik-adik ya untuk sedikit-sedikit ya, ya ada waktu luang ya belajar kimia ya. Barangkali pelajaran kimia ini bisa membantu Anda ya, membantu menemukan suatu ide-ide menarik bagaimana bisa menghasilkan proses produksi energi dan penyimpanan energi yang zero karbon ya 2050 ya, mungkin 2060 2050 itu target dari konsorsium global di mana kita bisa mencapai net zero emission istilahnya ya. Dia ada mungkin sering dengar itu ya, net zero emission ya, artinya semua proses ekstraksi energi itu diharapkan bisa menghasilkan balance ya. Mungkin boleh menghasilkan karbon, tetapi karbon yang dihasilkan itu bisa di-capture untuk dimanfaatkan untuk proses lain gitu. Tapi ya kita akan melihat ya seperti itu. Dan kesimpulannya ya, saya bisa simpulkan mungkin saya bisa sebutkan bahwa teknologi penyimpanan energi ini tidak ada yang bisa dikatakan yang paling baik ya. Masing-masing punya kelebihan ya. Penyimpanan energi waduk bagus ya, tapi kenapa bagus? Karena kita menggunakan sumber energi yang gratis gitu, energi potensial posisi level air yang berbeda itu alami, itu biasa menghasilkan energi gratis. Namun kita tahu bahwa waduk juga bisa merusak ekosistem ya, tempat di mana ekosistem itu harus dihilangkan ya karena pembuatan waduk juga. Belum lagi ya waduk juga harus diikuti dengan kebijakan tentang penghijauan ya. Jika tidak nanti waduknya lama-lama tidak ada airnya gitu. Kemudian teknologi baterai juga saya kira masih banyak kekurangannya. Baterai lithium ion itu ada harus tahu ya, kalau terbakar itu jangan disiram ya. Kalau Anda menyiram baterai lithium itu tambah terbakar gitu. Ya, tidak boleh disiram dengan air. Saya tidak tahu ya, mungkin safety-nya belum dikeluarkan secara standar, tapi biasanya bisa disiram dengan pasir ya. Nah, kemudian hal-hal lain mungkin juga menggunakan semprotan dari yang sudah ada gitu yang tersedia juga bisa kemungkinan masih bisa dipakai ya. Nah, kemudian ya, saya kira jika adik-adik ingin belajar elektrokimia tentu sangat menarik ya. Tentu saja belajar baterai di level elektro ada levelnya ya. Ada yang di level membuat baterai, ada yang di level melindungi baterai, ada yang di level menggunakan baterai. Nah, itu tingkat mana level Anda ingin bekerja, itu memang masing-masing ada levelnya. Tapi jika Anda ingin menjadi peneliti, itu level pembuat baterai, itu memang disitulah level yang sebetulnya jika Anda mau ya bisa menghasilkan riset-riset yang menarik. Meskipun level penggunaan baterai juga sangat menarik ya karena di sistem tenaga ya kita sudah masuk pada level penggunaan ya, bukan membuat baterai. Oke ya, saya kira itu saja bagi adik-adik, Bapak Ibu. Mohon maaf jika terlalu panjang dan bila ada yang mau ditanyakan silahkan. Dan juga slide ini sudah saya berikan ya tadi ya, bisa di-share ke peserta. Nah, dan boleh juga sekali-sekali Anda mengunjungi riset grup saya. Jadi, saya punya mitra beberapa ya, yang bisa Anda kita kerjasamakan ya secara internasional atau mungkin juga secara lokal di lab saya juga boleh ya dengan tim riset lain. Silakan ya, saya kira dari saya cukup ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih banyak Prof atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan penuh wawasan. Jadi Prof Faisal ini sekedar informasi untuk teman-teman, beliau ini dosen saya. Saya itu memprogram mata kuliah beliau itu dari semester 1 sehingga pada semester akhir memilih sebagai pembimbing utama. Pembimbing 1 yang sangat luar biasa. Oh ya,
Ya. Kami juga di sini sangat mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Ibu Kaprodi Teknik Elektro Titik Bontang, Ibu Insinyur Arvitaria STMT yang telah berkenan bergabung di tengah kegiatan ini. Di sini kita ada Terima peserta. kasih Bu Martati. Ya, Ibu. Terima kasih Prof. Ya, Faisal terima kasih juga Ibu sudah Ataturia. meluangkan waktunya. Gitu. Ya, sama-sama Bu. Gitu, Prof. Ya, kita di sini ada peserta tadi sempat 400 orang ya, maksudnya 40 orang. 40 ya? Oh, ya, ya, ya. 40-an Banyak, orang. sangat Nah, banyak. Ya. ya, alhamdulillah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta, kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk menggunakan fitur raise hand agar kami dapat memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ya, teman-teman. Ya, silakan ya. Mau bertanya non teknis juga boleh. Ya. Sesi ini adalah kesempatan emas ya, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir tentang baterai manajemen sistem atau teknologi penyimpanan baterai. Tadi juga sempat disinggung tentang kendaraan listrik ya. Nah, ini kita bisa dapat berdiskusi langsung dengan pakar yang kompeten di bidangnya. Oh ya, sudah ada satu orang, ya. Mahesa ya, Mas Mahesa, boleh open mic, Mas Mahesa. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mahesa Satria Purnanda dari Teknik Elektro. Ini saya ingin bertanya tentang apa tantangan utama dalam desain BMS untuk baterai berkapasitas besar, dan juga jika ini kita implementasikan ke sebuah pabrik ketika ada masalah mati listrik atau daya mati, itu kira-kira bisakah untuk diimplementasikan di sebuah pabrik gitu. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ya, terima kasih Mahesa atas pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab, Prof? Ya, bisa, boleh. Oh, iya. Ya. Silahkan, Prof. Jadi terima kasih ya, itu pertanyaan sangat menarik ya. Bagaimana membuat BMS untuk baterai yang sangat besar ya. Ya, misalnya mungkin bisa dibilang bisa sampai 1 gigawatt jam gitu ya, atau 100 kilowatt jam ya. Itu sudah cukup besar. Itu apalagi kalau sudah untuk menyuplai satu kampung ya, itu biasanya sudah baterai banknya itu sangat besar. Nah, itu memang dipastikan itu biasanya produsen baterai lithium ion itu sudah menjual bersama dengan BMS-nya gitu. Boleh saja adik-adik menyusun sendiri baterai yang besar ya, dengan bahkan kalau mau menyuplai untuk satu kampung itu atau satu WR itu biasanya memang sudah seperti kayak lemari itu baterainya. Jadi bisa dibayangkan sangat besar, dan karena sangat besar itulah berisiko juga kalau kita tidak lindungi itu berisiko mengalami kerusakan, karena kita tahu bahwa baterai ini adalah investasi terbesar. Nah, itulah sebabnya kenapa BMS ini diperlukan ya. Mungkin berbeda dengan kalau kita menyimpan nanti ke depan menggunakan hidrogen, nah itu tidak perlu BMS. Ya. Pokoknya disimpan saja itu hidrogen, selama dia nggak bocor ya udah aman. Gitu. Nah, berbeda dengan baterai yang sangat mahal. Nah, itulah untuk bisa mengimplementasi BMS, saya sudah jelaskan tadi bahwa BMS itu tidak ada standar layanan, tergantung Anda mau melindungi sampai kemana gitu. Melindungi sampai ke sel-selnya, atau Anda mau bahkan Anda bisa membalancing lagi gitu proses chargingnya. Tetapi yang paling pertama yang adik-adik harus lakukan untuk mendesain BMS itu minimal untuk set of charge dulu, karena itu level awal. Jadi kalau Anda mau mengimplementasi rule SOH, tidak ada SOC percuma gitu. Jadi Anda harus pakai dulu level yang paling bawah, SOC. Apa itu SOC ya? Nah, Anda harus bisa meyakinkan ya pada saat di charging itu Anda bisa mengetahui muatannya ya, sehingga Anda bisa melakukan overcharging protection. Ya, jadi kalau sudah full, Anda putuskan charging. Nah, kalau misalnya Anda mau discharging, itu juga biasanya ada levelnya gitu. Biasanya hanya mengukur tegangan saja. Anda harus tahu bahwa baterai itu tidak ada namanya bertegangan
Kalau misalnya dia baterainya tegangan tinggi ya, taruhlah misalnya 240 volt ya. 240 volt ini artinya Anda menyusun sel baterai sehingga menghasilkan 240 volt, ya itu memang sudah sangat cocok dipakai di rumah. Jadi kalau disusun untuk kebutuhan besar rumah itu minimal dia harus 240 volt. Saya pernah satu kali di Jeneponto itu melihat susunan baterai yang dibikin di desa itu dia sampai 240 volt ya. Kenapa? Karena pada saat dia sudah mencapai 240 volt itu sudah sangat ideal langsung dihubungkan ke inverter. Nah, jadi kalau misalnya SOC-nya sudah mantap, kita lindungi overprotection. Jadi kalau dia biasanya sel baterai itu kalau yang 12 volt itu biasanya kalau dia sudah 11 volt itu sudah rusak itu. Jadi muatan itu hanya diukur antara tegangan 11 sampai 12. Nah, di antara 11 12 itulah kita bisa estimasi muatannya gitu. Itu yang tadi saya sebut namanya open circuit voltage measurement ya. Jadi kalau dia 11,5 itu diprediksi sudah 50% gitu. Jadi kalau dia sudah 11 itu sebentar lagi dia drop ke nol gitu. Jadi kalau di seri menjadi 240 volt gitu ya, berarti dikali 20 ya, kali 20. Nah, itu bisa Anda lihat seberapa persen itu untuk 240 volt ya. Bisa jadi dia sekitar 200 ya, sekitar 210 volt itu baterai sudah mau nol itu ya, kalau baterainya sudah segitu. Nah, itu harus dilindungi. Nah, nanti setelah baterainya itu disusun dalam 240 volt, nah Anda bisa membuat inverter ya. Nah, ini menarik. Saya punya sudah banyak masih saya mendesain inverter mulai dari yang tegangan rendah, yang terakhir ini ada juga yang sampai 240 volt ya. Jadi Anda bisa dari baterai itu hubungkan ke inverter. Jadi pada saat nanti kalau Anda misalnya tidak terhubung ke grid ya, sistemnya itu nanti pada saat pabrik itu mati ya, maka dia akan switch ke baterai, nanti inverternya yang menghasilkan listrik. Entah itu satu fase atau tiga fase ya, tergantung kebutuhan industri. Tapi kalau industri pasti tiga fase ya, dia tiga fase. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk menyuplai. Dan Anda tahu kan standar untuk switching ada standar ATS ya. Begitu baterai listrik mati dari PLN tidak boleh langsung nyambung, ya harus ada jeda. Standarnya baru berdetik, kemudian masuk dari baterai, inverter, tiga fase, kemudian terhubung ke grid. Ya. Bisa saya gambarkan sebetulnya, dan saya kira juga ada bisa lihat di beberapa sumber ya, yang itu tantangannya yang menarik. Nah, memang banyak tantangan menarik kalau menggunakan sistem ini karena terutama membuat sendiri, ya itu yang menarik. Nah, banyak mahasiswa biasanya menghindari membuat alat itu. Jadi itulah yang kalau menghindari membuat alat itu ya hanya bisa simulasi gitu ya. Nah, Tati ini termasuk mahasiswa bimbingan saya yang berani dibikin alat ya, jadi bisa melihat betul bagaimana alat itu bekerja. Nah, itu kalau Anda sudah bikin alatnya, nanti bisa Anda lihat misalnya Anda bikin inverter tiga fase sendiri, membuat charging sendiri, BMS sendiri, itu sangat menarik. Nah, tapi memang ini adik-adik tidak mudah ya, karena harus punya tim dan harus punya kesabaran, karena riset ini bukan adik-adik selesai S1 terus sudah ahli, itu tidak akan mungkin gitu, punya ada proses panjang ya, Anda belajar 20 tahun akhirnya bisa membuat sistem itu. Dan kalau Anda ada produk nasional yang Anda bisa bikin sendiri, itu Anda sebenarnya bisa jual ya. Tapi memang sayangnya ini pemerintah memang butuh ekstra perhatian bagaimana ada mahasiswa yang ingin mengoper alat ini yang bisa berani membuat alat itu, terutama PLN ya, harus sudah mulai bertransformasi, menciptakan tim yang bisa membuat BMS sendiri, membuat charging sendiri ya, membuat inverter sendiri, nah membuat ATS sendiri ya, karena ATS itu sebenarnya automatic transfer switch, bisa didesain dengan PLC ya. Ada yang sudah pernah belajar PLC, ada yang mungkin ya belajar dari yang Omron yang paling murah ya, itu bisa belajar itu membuat ATS. Bahkan ATS itu dengan PLC itu sudah cukup mahal, dengan Arduino Nano pun juga sebetulnya dengan microcontroller pun juga bisa kita membuat ATS ya, dengan cara memanfaatkan informasi dari BMS. Apa itu BMS, SOC segala macamnya, SOH itu. ATS nanti akan bekerja di situ, jadi melindungi baterai. Saya kira banyak tantangan menarik yang lain ya, mulai dari Anda menciptakan konsep yang ideal masih terbuka ya, bagaimana menggabungkan sistem hibrid dan segala macam, menggabungkan apalagi kalau sudah mencampurkan dengan teknologi hidrogen. Itu sangat menarik ya buat adik-adik teliti kan dia ini ya itu ya. Nah, sangat menarik kalau adik-adik bisa bahasa C ya, bisa bahasa DL ya.
Kalau Anda mau meneliti untuk fokus pada piranti ya, bisa Anda lihat di situ. Anda bisa algoritma pun juga sebetulnya masih terbuka. Kalau ada yang bisa menemukan algoritma yang lebih sederhana ya. Tapi sebenarnya menemukan algoritma yang baru itu khusus untuk anak S2 dan S3 saja ya. Kalau anak S1 itu sebetulnya tidak perlu lah. Adik-adik harus menciptakan penemuan baru. Cukup adik-adik membuat apa yang sudah ada berfungsi itu sudah cukup. Nah itulah adalah tahap dasar Anda belajar setelah mengetahui prinsip dasarnya. Nanti adik-adik nanti akan belajar lebih jauh lagi karena teknologi ini terus berkembang ya. Bahkan teknik BMS yang ada sekarang itu mungkin besok-besok sudah bukan hal yang baru ya. Sebentar saya ambil charger dulu karena sudah putus ya, listriknya. Oke. Baik, saya kira itu pertanyaan menarik ya. Kalau ada mau ditanyakan dari saudara Mahesa ya, pertanyaan yang sangat menarik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Kami masih buka satu orang penanya ya, dan satu orang yang bisa merangkum dari materi yang dibawakan oleh Prof. Faisal. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang mau merangkum atau mau bertanya lagi? Ya. Bagus ini kalau bisa merangkum. Merangkum, dapat door prize Prof, dapat nilai gitu. kuis juga. Oh iya, ya, makanya. Prof. Mas Irman Fajri, silahkan. Mau merangkum ya? Mau merangkum atau mau bertanya ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mas Imran aktifkan kamera dan menggunakan background yang telah kita sediakan. Baik, sebelumnya saya meminta maaf karena dikarenakan ada di kondisi yang tidak memungkinkan, jadi mungkin kameranya saya non-aktifkan. Baik, ini bukan saya merangkum, tapi saya ingin bertanya kepada Prof. Nah, pertanyaan saya mungkin simple. Ya. Kan sekarang kita ini berada di eranya AI. Nah, AI ini mungkin hal yang baru ya dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana AI ini bisa mengintegrasikan ke dalam BMS ini? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Imran ini dari mana? Dari Stitek Bontang juga, dari daerah mana? Baik, sebelumnya saya Imran Fajri dari Universitas Negeri Makassar. Oh, dari Makassar. Baik, terima kasih Mas Imran. Ini Prof, mau langsung dijawab? Ya, baik ya, terima kasih ya Saudara Imran. Ya, ini juga pertanyaan menarik ya. AI sebenarnya bukan barang baru ya sebenarnya. AI itu sudah lama, itu sejak tahun 70-an 5, cuma memang baru tahap riset. Saya juga dulu ya sudah cukup lama, sudah banyak AI, cuma memang sekarang masanya ini memang agak tren ya. Boleh dibilang semuanya serba AI ya, bahkan banyak diskusi-diskusi menarik tentang AI ya. Apakah ini menguntungkan atau tidak ya? Apakah bisa membuat mahasiswa menjadi lebih rajin ya? Karena memang pemanfaatan AI lebih banyak kita lihat pada membantu pengolahan informasi ya, termasuk membuat tugas akhir bisa dengan AI dengan cepat. Tapi AI dari sisi BMS tentu sangat berpotensial ya. Saya tadi sudah jelaskan contoh di saya, misalnya mengukur state of health. Nah, mengukur state of health itu ada banyak teknik ya. Salah satunya yang saya sebutkan capacity testing. Capacity testing itu sederhana saja, dia mengukur berapa kapasitas penyimpanan energi yang diestimasi harus full. Tapi kalau misalnya ternyata dia mengalami degradasi, capacity-nya turun, itu dia bisa mengukur, oke, sekarang state of health sudah mulai turun. Tapi itu sebetulnya baterai ini kan punya banyak sifat-sifat, ada temperatur, ya, ada tegangan dan arus segala macamnya, arus charging dan arus discharging. Kemudian ada capacity dan segala macam. Nah, kita juga bisa menggunakan teknik yang lebih ideal, menggunakan data driven. Saya memang menyebutnya itu data driven, tapi sebenarnya itu adalah AI ya, machine learning yang saya sebut di situ, ada bisa lihat ya, machine learning. Jadi machine learning itu artinya kita mengumpulkan data suhu, tegangan dan arus untuk di training. Nanti dari setiap kondisi tegangan, suhu, data itu yang di training, itu dia bisa menyimpulkan berapa persen kesehatan dari baterai.
Jadi ada yang sudah belajar AI, baik itu melalui Tensor AI, software yang terkenal, atau menggunakan Python. Nah, itu bisa melihat bagaimana kita men-training ya data itu. Jadi selain juga ada yang namanya voltage drop ya, voltage current drop ya, voltage over current. Jadi itu sebenarnya internal resistance sebetulnya. Kalau internal resistance baterai itu sudah mulai naik, itu biasanya baterai sudah mulai state of failure-nya itu menurun. Ya, jadi tadinya mungkin internal resistance-nya itu misalnya 12 ohm. Itu di awal baterai digunakan. Lama-lama setelah di charge full, internal resistance-nya itu naik menjadi 24, 2 kali lipat. Nah, itu sudah tanda-tanda itu bahwa baterai sudah mulai sehat. Itu memang cara yang sederhana. Tetapi banyak juga yang tidak yakin dengan hanya capacity dan voltage drop. Dia yakin bahwa state of health itu ada juga pengaruh suhu gitu. Jadi sehingga karena masuklah suhu, tegangan dan arus yang didapat dari eksperimen yang direkam setiap saat, misalnya ada data logging, ya, maka dari data yang di training itulah dia bisa tentukan dengan suhu sekian pada saat charging, arus sekian dengan tegangan sekian, itu dia bisa ukur gitu, atau sebaliknya gitu, suhu yang diukur, tegangan dan arus yang dibandingkan gitu. Jadi kalau suhu sekian, tegangan sekian, itu dia bisa tahu bahwa baterai ini sekarang sudah masih sehat atau belum ya dengan data driven. Jadi bahkan juga bukan cuma itu, bisa dengan uh, remaining usable life ya. Itu juga bisa menggunakan teknik hybrid atau teknik machine learning ya, melatih data historik. Jadi ada data historik yang dikumpulkan, kemudian di training, nanti setelah itu dia bisa membuat apa namanya keputusan. Ya. Ada juga berbasis model. Ya, saya kira itu ya banyak. Saya kira apalagi state of power itu sekarang sudah ini SOP sebetulnya sedikit agak kompleks ya, boleh dibilang. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa misalnya. Karena tapi kalau Anda mau tambahkan ini juga bisa gitu. Misalnya kita ingin meyakinkan bahwa baterai itu tidak pernah mengalami overcurrent, overstress. Itu SOP gunanya. Jadi dengan daya yang ada sekarang itu Anda bisa melakukan tanjakan gitu. Ini biasanya kalau sudah mulai tanjakan itu mobil sudah mengukur dulu SOP-nya gitu. Ya. Itu biasanya. Jadi kalau SOP-nya nanti bekerja, dia akan melihat bahwa batas kecepatan yang bisa dilakukan untuk tanjakan hanya sekian. Karena kalau di stress dengan arus tinggi, itu baterai bisa rusak gitu. Nah, itu juga bisa dengan data driven ya. Jadi kalau kita melihat pada saat dia naik, data driven itu berapa arus aman dan kecepatan yang muncul ya. Bisa saja juga kecepatan bisa jadikan data untuk di training ya. Dengan arus sekian, kecepatannya sekian gitu. Dengan daya sekian itu kita lihat. Nah, itu memang menarik ya. Kira pertanyaan bagus dari Saudara Imran ya. Jadi dan semua algoritma itu sangat terbuka. Bahkan sebenarnya kalau Anda masuk ke SOP itu sebenarnya Anda sudah harus masuk ke riset gitu. Jadi kalau anak S1 itu boleh SOC saja dulu. Dan kalau Anda sudah S2, mau S3 itu bisa masuk ke SOP, itu menarik untuk diteliti ya. Karena eh, tidak mudah juga ya meramalkan seberapa besar kemampuan baterai saya sekarang untuk kondisi medan yang akan ditempuh gitu ya. Oke ya. Sekira itu ya pertanyaan dari saya ya, 2 pertanyaan menarik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ya, terima kasih Prof. Mungkin sisa satu lagi yang mau menyimpulkan dari keseluruhan yang disampaikan Prof pada pagi hari ini. Ya, saya Untuk tidak boleh mahasiswa, memperlihatkan kesimpulan ya. Atau saya boleh ya? ya Prof. Ya, bagaimana, Ini panitia? mahasiswa, terutama mahasiswa STITEK, apalagi yang mengampu mata kuliah saya, itu wajib ya menyimpulkan. Nanti dapat door prize sama nilai kuis. Wah, menarik. Teman-teman atau saya tunjuk ya? Ya, saya kira tiket pesawat ke Makassar dia. Ya, ya oke. Silakan. Oke, teman-teman, ada yang mau menyimpulkan? That's... Atau Ibu tunjuk? Ya, Ayolah. malu-malu gitu ya. Mungkin Mas Rahmansyah mau menyimpulkan? Mas Peri Febriadi, ada? Oh, Ilman Sabirin. Boleh Mas Ilman. Ini yang ngampu metode
ngambil metode numerik kan di ibu kasih kuis Ilman Sabirin. Ya, itu metode Dapat saya bisa kuis, jelaskan nanti tentang dapat metode door numerik. prize. Nanti Ya. Mas Ilman Sabirin Ya. boleh on cam, on mic. Mungkin saya tambahkan sedikit Bu, ada ya. Di materi numerik itu ada namanya integrasi numerik. Nah, materi itu dipakai untuk mengukur state of charge. Ya. Jadi ada pelajari ya. Tapi mungkin ajarkan ya Iya. dengan sempurna gitu. Bagaimana melakukan integrasi numerik. Nah, itu dipakai untuk mengukur state of charge ya. Oh, Mas Ilman lagi posisi Ya. kerja ya. Ya. Mas Andre atau Mas Bayu. Malu mungkin. Mas Bayu ini Mungkin kerjanya di bisa bagian listrik kan? Aldi Lutfi, mungkin bisa Oh, Mas Aldi Lutfi. Nah, Ibu Kaprodinya yang menunjuk langsung Ya. Aldi Lutfi pokoknya. Ya, Bu Kaprodi sudah. Harus ini Aldi Lutfi. Harus ditunjuk, Prof. Iya, Prof. jangan mahasiswa jangan Disebutin malu-malu dulu. ya, harus ya. Mohon maaf Tapi Ibu, selama saya saya tadi malu-malu. baru datang telat karena baru selesai dari event lari nih. Tahu ya. Jadi tidak menyimak dari awal Ibu. Jadi Boleh terlambat. menyimpulkan apa yang udah didapati dari dari materi hari ini aja, boleh. Izin bertanya aja, Bu. Ya udah. Jadi batal door prize sama kuisnya ini untuk mahasiswa. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Oke, kita alihkan saja ke pertanyaan. Baik, Mas Bayu, boleh on cam sama menggunakan background yang telah disediakan. Izin, Bu, lagi di kerjaan, Bu. Oh iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Prof, mengenai Ya, silakan. mobil listrik ini ya. Jadi kan ada kasus, saya lupa 2023 atau 2024, perihal mobil listrik yang terbakar dalam kondisi terparkir. Jadi dia ditinggal oleh pemiliknya selama 3 hari. Nah, pertanyaan saya sih, ke depannya seandainya kita punya rezeki kan ada mobil listrik, bagaimana cara pengamanan secara sistemnya atau pengecekannya ketika kita meninggalkan mobil di rumah. Karena kan ini kan apa ya, hal simpel lah bahasanya. Selama ini kan mobil diesel kan anggap aja mati kita cabut akinya aman insya Allah. Sedangkan ini mobil listrik terparkir selama sudah 3 hari mati, ditinggal rumah tiba-tiba terbakar, Prof. Mohon penjelasannya, Prof. Betul. Baik. Ya, ini juga menarik ya pertanyaannya tentang penyimpanan energi baterai ya. Memang sudah dari awal saya sudah jelaskan juga bahwa lithium ini memang salah satu baterai yang potensi ketidakstabilannya cukup tinggi. Ya, banyak saja hal-hal, bahkan kadang-kadang efek elektromagnetik pun itu bisa mempengaruhi ya temperatur baterai. Nah, bahkan jangankan baterai ya, saya kira di kendaraan bahan bakar bensin pun juga ada pernah pasti melihat ya orang yang menggunakan telepon itu tiba-tiba mobilnya terbakar gitu ya, bayangkan itu yang bensin gitu. Saya kira potensi untuk baterai lithium pun juga potensinya sama itu saya kira ya. Apalagi kejadiannya itu memang sudah banyak ya. Yang ada lihat di Instagram, di YouTube, di mana saja, di TikTok itu banyak macam lah. Mobil yang terbakar. Bahkan ada juga yang pernah membawa baterainya masuk ke dalam lift gitu. Ya, baterai motor kan. Itu bisa dilepas gitu. Dan begitu, tapi justru ketika dia bawa ke lift, itu baterainya justru terbakar di dalam lift. Ya. Menarik gitu. Apa yang menyebabkan itu? Memang ini perlu riset menarik dan inilah buat adik-adik mahasiswa dan juga para insinyur ya, saya kira perlu untuk meneliti seberapa besar impak dari elektromagnetik itu atau suhu di sekitarnya yang bisa mempengaruhi baterai. Bahkan meskipun jangankan itu ya efek magnet, bahkan semut pun ya, semut atau serangga ya yang kecil gitu ya masuk ke dalam baterai gitu di lithium ion tiba-tiba menciptakan konduktansi short circuit misalnya ya,
mereka tersusun di dalam baterai. Serangga itu mungkin ada tertentu yang bisa menghantarkan listrik. Itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, inilah yang memang untuk menyimpulkan apa penyebabnya, kita perlu meneliti, ya. Perlu diteliti, dikaji lebih jauh apa penyebabnya. Bisa saja karena serangga, bisa saja karena temperatur, bisa saja efek elektromagnetik, mungkin diparkir di bawah dekat-dekat dengan wifi, ya. Wifi rumah biasanya ada ya dipasangnya, atau mungkin dia diparkir di bawah kabel tegangan tinggi gitu ya, atau juga bisa pengaruh ada air gitu, percikan air ya yang bisa membuat baterai itu short circuit. Nah, itu memang banyak hal. Nah, itulah kenapa BMS ini memang khusus dirancang untuk lithium ion ya. Saya kira baterai mobil timbal sulfat itu tidak perlu kita repot-repot pasangi BMS ya, karena relatif aman. Nah, lithium ion ini, baterai ini memang sangat rentan terhadap. Jadi itu memang kita tidak banyak hal yang saya kira bisa mempengaruhi. Ya, bisa elektromagnetik, bisa suhu ya, bisa serangga, ya, bisa hal-hal lain yang tidak pernah kita duga. Bahkan bisa meskipun tidak ada hal lain gitu, hanya ketidakseimbangan sel yang ada di baterai, itu tiba-tiba baterai itu menjadi short. Ya. Bisa saja terjadi. Jadi banyak. Nah, itulah kenapa saya paparkan tadi riset tentang baterai kalium ion dan natrium ion itu sedang berkembang. Bahkan juga termasuk kendaraan listrik berbasis energi hidrogen juga itu sekarang sudah tren. Nah, meskipun juga risiko menggunakan hidrogen juga tinggi, itu gampang terbakar, gitu. Gampang meledak itu. Kalau kena percikan sedikit saja itu hidrogen sudah bisa menghasilkan ledakan ya. Jadi itu juga sama-sama memang memiliki faktor risiko dan ya itulah ya semua penyebab-penyebab itu macam-macam ya seperti itu ya. Tadi Saudara Bayu ya, pertanyaan yang bagus juga. Jadi itu, tapi kalau ada yang mau meneliti apa-apa saja penyebab baterai itu menjadi rusak, itu memang sangat menarik ya. Bahkan kalau Anda teliti baterai dikasih efek elektromagnetik, kira-kira bagaimana dia berperilaku, nah, itu juga bisa menjadi penelitian menarik. Oke, saya kira seperti itu ya. Saya serahkan pada moderator atau mungkin barangkali pertanyaan jawaban saya masih belum memuaskan ya. Silakan. Oke. Masih ada yang raise hand ya, Prof. Ya, boleh silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Saya siap untuk menjawab. Boleh kita buka satu lagi ya, Ya. Prof. Ya, silakan. Ya. Mas Rahmansyah, mungkin sebelum bertanya mungkin bisa juga disimpulkan sebagian dari materinya Prof. Ya. Rahmansyah, boleh silahkan Mas Rahmansyah. Tolong diaktifkan kamera sama backgroundnya ya. Prof tadi itu mahasiswa itu banyak yang masih di tempat kerja, jadi belum sempat mengaktifkan kameranya. Mahasiswa kami di sini kebanyakan pekerja, Prof. Iya, betul. Karyawan. Benar. Apalagi hari Minggu ya. Iya, Ya, Prof. itu memang sebetulnya hari keluarga gitu, hari olahraga. Tapi tidak apa-apa ya. Ya maaf Prof mengganggu waktu Tidak Prof apa-apa ya, juga. saya open. Saya tergantung ini. Ya, kalau memang Stitek bisa Minggu saya siap. Oke, silakan Saudara Rahman. Boleh Mas Rahmansyah? Mungkin pertanyaan terakhir sudah ya, pertanyaan terakhir. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mas Rahmansyah. Sebelumnya di sini saya mohon maaf, saya untuk online-nya menggunakan HP dan kebetulan ada pekerjaan juga. Mohon maaf ini. Ya. Tapi dari pagi saya menyimak untuk materi dari Prof ini adalah materi hal baru bagi saya di bidang teknik elektro seperti itu. Terima kasih banyak atas ilmunya dan sejauh ini yang bisa saya tangkap BMS itu dia menggunakan informasi tentang impedansi internal baterai yang merupakan manifestasi dari sifat kimia dan fisiknya untuk memantau kesehatan baterai dan memprediksi kinerjanya. Jadi sangat
merupakan hal yang baru juga untuk dunia teknologi, apalagi untuk zaman sekarang baterai itu memiliki berbagai jenis dan fungsi, dan bahkan ada juga yang seperti lithium seperti yang dijelaskan seperti Prof pas saat seminar tadi. Nah, mungkin di sini saya hanya ingin berdiskusi, Prof. Nah, Ya. di sini jadi hal yang ingin saya diskusikan itu yang saya dapat dari pengalaman saya juga. Jadi selain tegangan, arus, suhu, parameter kimia lainnya, apa yang secara tidak langsung dapat dimonitor atau disimpulkan oleh BMS untuk memahami kondisi energi kimia baterai. Nah, kenapa di sini merupakan sebuah hal yang penting? Nah, kalau misalnya dari saya pribadi, itu untuk tegangan arus dan suhu itu BMS secara tidak langsung dapat memantau atau menyimpulkan beberapa parameter yang terkait erat dengan kondisi energi kimia. Misalnya contohnya kapasitas sisa atau residuan capacity. Nah, di sini dia pentingnya dia memberikan indikasi yang lebih akurat. Lalu yang kedua ada energi yang tersedia atau available energy. Nah, di sini pentingnya itu dia lebih relevan untuk aplikasi yang fokus pada energi total yang tersedia. Lalu untuk pengalaman sebelumnya itu ada tingkat discharge dan charge. Nah, di sini dia untuk melindungi material kimia baterai dari laju reaksi yang terlalu cepat dan dapat menyebabkan kerusakan struktural atau pembentukan lapisan yang tidak diinginkan. Lalu ada juga untuk jumlah siklus. Jumlah siklus itu kan BMS dia melacak berapa kali baterai telah melakukan siklus pengisian dan pengosongan penuh atau parsial. Nah, lalu ada suhu, histori suhu dan arus puncak. Nah, mungkin itu yang ingin saya diskusikan sama Prof. Mungkin itu yang sejauh ini yang saya tahu. Mungkin dari Prof ada tambahan, masukan atau kritik dan saran seperti itu, Prof. Ya, saya jawab saya tadi ya. Oke, terima kasih Saudara Rahman Syah ya. Ini sebenarnya sudah sebagian menyimpulkan ini ya tadi ya. Sudah sedikit bagian menyimpulkan, tapi juga membuka sedikit diskusi ya. Memang menarik ya dari yang disampaikan tadi ya. Yang sudah saya sampaikan juga ya bahwa itu memang 3 parameter, suhu, temperatur, dan arus. Sebenarnya kalau kita mau melihat dari situ sebenarnya banyak ide-ide baru yang bisa kita lakukan, bahkan ide-ide itu sebetulnya bisa di brainstorming langsung. Contoh misalnya, kalau Anda mencharging sebuah baterai, itu sebetulnya ciri-ciri bahwa baterai itu full ada macam-macam. Ciri yang pertama, itu tegangan sudah melebihi, misalnya kalau Anda pakai baterai 12 volt, itu sudah melebihi 12 volt, 12,1. Itu sudah ciri-ciri bahwa baterai full. Ciri-ciri yang kedua, itu kalau arus itu sudah mulai dari tadinya dia kencang, jadi mulai lambat. Nah, itu ciri-ciri yang kedua, yang bisa dilihat bahwa baterai itu sudah full. Nah, kemudian yang ketiga, itu suhu temperatur sudah mulai naik. Nah, ketiganya itu bisa Anda gunakan bersama atau satu saja. Nah, apa yang kita pakai di informasi itu sebetulnya untuk misalnya Anda menghindari overcharging. Jadi Anda harus memutuskan proses charging. Nah, dari situ kan sudah bisa kelihatan, hanya dari brainstorming itu Anda bisa tahu, oke, bahwa membuat SOC itu sebenarnya algoritmanya sederhana. Jadi kalau arusnya itu sudah mulai turun, kenapa? Karena baterainya full kan. Kalau misalnya di situ Anda seperti kayak mengisi tangki air. Kalau dia sudah full itu ya terus sudah tertahan aliran seperti itu. Nah, yang menarik ya adalah bahwa kalau misalnya baterai itu belum mencapai 12 volt, kemudian arusnya itu sudah mungkin mulai turun atau juga mungkin masih konstan, tetapi yang menarik temperatur sudah mulai panas gitu. Nah, itu salah satu hal yang kenapa AI itu menarik untuk diimplementasi di
di baterai manajemen supaya kita bisa tahu, nah ada apa ini? Belum full kok sudah panas. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, sehingga dengan mengumpulkan banyak data-data itu kita bisa mengimplementasi AI. Jadi intinya memang, dan saya kira tadi ya sudah diulangi lagi Saudara Rahmansyah, ya, tadi memang itu suhu, temperatur, temperatur, arus, tegangan, dua parameter itu. SOC ini memang ada hal yang target yang diinginkan tapi terbuka ya. Anda mau seperti apa mau mengetahui baterai itu dan bagaimana Anda mengimplementasi nanti itu memang akhirnya Anda harus memiliki kemampuan pemrogramming bahasa C, ya pemrogramming FPGA dan macam-macam. Ya, jadi saya kira ya seperti itu ya yang bisa saya simpulkan, dan itu juga bukan cuma charging yang harus dijaga, itu overcharging juga gitu. Baterai itu tidak harus yang 12 volt itu tidak harus menunggu tegangannya 1 volt itu baru kosong, tidak ya. Itu baterai kalau sudah 11, sekian itu sudah mendekati itu kosong. Jadi kalau ada indikasi tegangan baterai sudah mulai kosong, tegangannya sudah mendekati 11, arusnya juga sudah mulai lambat-lambat. Nah, itu sebetulnya sudah menunjukkan indikasi bahwa baterai itu sudah mulai kosong. Nah, untuk menghindari degradasi prematur, nah Anda harus bisa menghindari itu over discharging. Jadi jangan sampai baterainya misalnya kurang dari 20%. Ya, jadi harus dijaga tetap 20%. Atau Anda mau aman lagi, tidak boleh kurang dari 30%. Itu sudah ada warning ya. Sehingga Anda di warning untuk segera misalnya mengisi kembali baterai ya, kendaraan misalnya. Nah itu memang aspek. Jadi itulah mengapa BMS ini menarik untuk diteliti, karena banyak ide-ide yang Anda bisa buat, yang Anda bisa implementasikan untuk membuat sebuah BMS controller ya, yang nanti akan menemani sebuah baterai. Dan juga Anda harus ingat bahwa biasanya produsen baterai itu sudah mengikut sertakan BMS-nya dalam baterai. Dan itu biasanya sudah pasti mahal. Jadi kalau misalnya Anda menyusun sendiri sel, boleh. Nanti BMS-nya Anda bikin sendiri ya, menggunakan microcontroller itu terbuka peluang ya, Anda bisa mendesain BMS. Ya, saya kira seperti itu ya jawaban saya tadi dengan diskusi kita hari ini. Sekarang kembalikan pada moderator ya, nanti. Oke, terima kasih Prof, terima kasih Mas Rahmansyah. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Prof atas jawaban-jawaban yang sangat mencerahkan dan membuka cakrawala baru bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah pengumuman door prize. Tapi sebelum saya bacakan penerima door prize-nya, mungkin kita baiknya foto bersama dulu. Foto bersama, mohon seluruh peserta mengaktifkan kamera dan menggunakan background Zoom untuk kita foto bersama. Boleh mungkin bantuan dari co-host atau host Ibu Kak Arvitar, Kak Nita, bantu screenshot, diaktifkan kameranya dulu teman-teman. Supaya kita bisa screenshot. Di sini ada 3 slide. Oke, slide pertama mohon diaktifkan pakai background teman-teman. Slide pertama mohon di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Mungkin teman-teman sebagian masih di tempat kerja ya, jadi belum sempat mengaktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan mengumumkan penerima door prize-nya. Nah, sebenarnya panitia bingung ya mau menentukan siapa penerima door prize-nya, soalnya semua pertanyaannya bagus dan Mas Rahmansyah juga sempat menyimpulkan. Jadi kami panitia memilih semua peserta yang bertanya tadi sebagai penerima door prize. Seperti itu. Selamat ya. Selamat. Kami juga mengucapkan dengan tiket pesawat ya ke Makassar. Saya Prof yang mau dapat tiket itu. Iya, oke ya. Insya Allah saya juga sangat tertarik mau berkunjung ke sana, ke Bontang ya.
bertemu Oke, Prof. langsung ya. Yang tadi Oke, sudah Prof. lama dengan Ibu Arfitaria ya, Ketua Pak Kadep, Ibu Kadep ya. Insya Allah. Boleh, Ya, boleh, insya Allah Prof. ya, bisa Kita bertemu langsung. agendakan kembali Ya, kegiatan-kegiatan insya Allah. workshop mungkin seperti itu ya Prof ya, Ya, supaya kapan-kapan ya, bisa insya Allah. berkunjung juga di Teknik Elektrostitek. Ya, baik. Baik, terima Baik, kasih. kami mengucapkan terima kasih Ya, banyak Prof sebesar-besarnya sama-sama. Teti, atas ya. kehadiran dan kontribusinya yang luar biasa dalam Terima kegiatan kasih. ini. Sama-sama Sebagai ya. bentuk apresiasi resmi dari Stitek Bontang, kami akan mengirimkan sertifikat elektronik, Prof. Baik. Ya, ya. Terima kasih ya. Ya. Saya juga akan mengirim ulang bahan presentasi, kan ada koreksi sedikit ya. Silakan nanti di-share ke seluruh peserta ya. Baik, Prof. Baik. Oke, Terima kasih. akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seminar ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu dan wawasan yang kita peroleh hari ini benar-benar bermanfaat dalam pengembangan keilmuan dan kompetensi kita, khususnya dalam pemanfaatan teknologi BMS dan energi storage di era elektrifikasi saat ini. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan Prof. Faisal, terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Sehat selalu Prof. Sehat Sama-sama. selalu. Terima kasih juga. Terima kasih Insya Prof. Allah. Faisal Alhamdulillah. sudah Sama-sama. menyempatkan waktu Sehat-sehat dan juga, Ibu. sharing Ya. ilmunya terkait energi Ya, storage terima kasih maupun sama-sama. BMS ya Prof ya. Mungkin lain Ya, waktu sama-sama bisa Bu ya. memberikan waktunya lagi untuk bisa Insya Allah. sharing. Insya Allah. Online maupun Terima kasih onsite Prof. siap. Insya Allah. Sehat-sehat. Sama-sama. Baik. Oke. Baik. Saya Terima sudah kasih juga bisa teman-teman izin. G. Sudah bisa living ya. Terima kasih Baik banyak. Prof. Terima kasih banyak Ya, Prof. terima kasih banyak Ya, ya. Semua ya, juga sehat-sehat, peserta Prof. saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang luar biasa hari ini. Ya, Ya, baik, terima kasih ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman elektro maupun teman-teman kampus lain ya, institusi lain sudah menyempatkan waktu untuk bisa menyimak atau menikmatin minggu paginya dengan ilmu-ilmu yang baru, apalagi teknologi yang cukup relevan ya dengan bidang kita sendiri. Jadi mungkin bisa dipahami apa yang sudah didapat hari ini, bisa bermanfaat juga ke depannya, dan mungkin materi juga bisa silakan tanya ke panitia untuk bisa dipelajari kembali. Terima kasih Sama. panitia, Bu Martati, dan yang lain-lain. Sama teman-teman jangan lupa ya isi absensi untuk sertifikat elektroniknya. Sama yang mendapat door prize, tolong hubungi Ibu Anita. Di sini staf elektro ya, staf elektro untuk mendapatkan door prize-nya. Baik Ibu. Oke, terima kasih. Sekian hari ini. Terima kasih Ibu Vita, terima kasih teman-teman. Terima kasih para panitia yang telah membantu. Oke, saya tutup ya Zoom-nya. Oke. Ya. Baik Bu, baik. Siap Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.